Halo semua, selamat datang dalam laporan khusus sepak bola dalam dan luar negeri. Di tengah gemuruh harapan dari 280 juta penduduk yang mendambakan prestasi global, sepak bola Indonesia kembali membuka lembaran sejarah baru. Kita tidak sedang membicarakan kedatangan bintang dunia seperti Sergio Ramos atau mantan punggawa Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa, ke kompetisi domestik. Narasi kali ini jauh lebih fundamental dan visioner. Sebuah optimisme yang dibawa oleh arsitek baru tim nasional Indonesia, John Herdman. Pada tanggal 13 Januari 2026, PSSI secara resmi memperkenalkan John Herdman sebagai juru taktik anyar skuad Garuda. Pelatih berusia 50 tahun ini hadir dengan reputasi yang tidak main-main. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu membangkitkan raksasa tidur. Terbukti dari kesuksesannya membawa timnas Kanada kembali ke panggung Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang, serta rekam jejak impresifnya bersama Selandia Baru. Kini, tantangan serupa terhampar di hadapannya, membawa Merah Putih terbang tinggi menuju Piala Dunia 2030. Ada nuansa berbeda dalam penunjukan pelatih kali ini. John Herdman tidak sekadar datang membawa papan taktik atau rombongan asisten pelatih semata. Dalam sesi perkenalan resminya di Hotel Mulia, Jakarta, Herdman melakukan sebuah gestur yang menyentuh hati publik sepak bola tanah air. Ia memboyong seluruh keluarga intinya, sang istri dan kedua anaknya, untuk hadir dan berpose mengenakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola senior Muhammad Kusnaini menyoroti tindakan ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Herdman seolah ingin menegaskan bahwa ia tidak datang untuk sekadar singgah atau bekerja paruh waktu. Ia datang untuk menetap, menjadikan Indonesia sebagai rumah barunya, dan memberikan dedikasi total. Sebelum menginjakan kaki di Jakarta, pelatih asal Inggris ini ternyata telah melakukan riset mendalam. Ia menjalin komunikasi dengan para pemain kunci seperti Jay Itzes hingga Beckham Putra untuk memahami kultur sepak bola di Nusantara. Herdman menyadari sepenuhnya bahwa ia kini memimpin sebuah tim di negara di mana sepak bola adalah denyut nadi kehidupan, dengan basis penggemar yang fanatik. Visi yang diusungnya pun sangat jelas, menciptakan Garuda baru. Herdman melihat potensi besar dalam skuad yang ada saat ini sebagai fondasi yang kokoh. Ia bahkan melontarkan pernyataan berani yang menunjukkan standar integritasnya. Ia siap menanggalkan jabatannya jika gagal mengantarkan Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2030. Sebuah pertaruhan reputasi yang menunjukkan betapa seriusnya ia memandang potensi timnas Indonesia. Sementara John Herdman tengah menikmati sambutan hangat dan optimisme baru, nasib yang sangat kontras dialami oleh pendahulunya, Patrick Kluivert. Roda kehidupan di dunia sepak bola profesional memang berputar dengan kejam dan tak terduga. Legenda sepak bola Belanda yang sempat dipercaya menukangi timnas Indonesia ini, kini harus menghadapi kenyataan pahit dalam karir manajerialnya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa ambisi Kluivert untuk melanjutkan karir sebagai pelatih kepala timnas Tunisia harus kandas. Federasi Sepak Bola Tunisia atau FTF mengambil keputusan tegas untuk menutup pintu bagi pelatih asing, lebih memilih mempercayakan masa depan tim nasional mereka kepada talenta pelatih lokal untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini semakin terasa ironis ketika kita melihat nasib para mantan tangan kanan Kluivert sewaktu di Indonesia. Di saat sang mantan bos masih berjuang mencari pelabuhan baru, para mantan asistennya justru tengah menapaki kesuksesan di Eropa. Denny Lenzat tidak butuh waktu lama untuk direkrut oleh raksasa Eredivisie Ajax, masuk dalam jajaran staf pelatih elit mereka. Begitu pula dengan Alex Pastoor, yang namanya kian harum dan dikabarkan tinggal selangkah lagi menjadi pelatih kepala di FC Utrecht. Fenomena ini memunculkan diskursus menarik bahwa nama besar sebagai pemain bintang tidak serta-merta menjadi jaminan sukses instan di kursi pelatihan. Beralih ke upaya memperkuat kedalaman skuad, kabar kurang menggembirakan datang dari dua pemain keturunan yang berkarir di Liga Inggris, Pascal Struijk dan Jairo Riedewald. Harapan publik untuk melihat keduanya berseragam Garuda tampaknya menemui jalan terjal. Mari kita bedah situasi Pascal Struijk, kapten Leeds United. Pemain bertahan yang memiliki darah Indonesia dari garis ibunya ini sebenarnya merupakan profil yang sangat ideal untuk memperkokoh lini belakang. Namun, loyalitas dan ambisi Pascal tampaknya masih tertuju kuat pada timnas Belanda. Meskipun memiliki opsi untuk membela Belgia atau Indonesia, ia memilih untuk tetap menunggu panggilan dari Ronald Koeman. Publik mulai membandingkan situasi Pascal dengan Emil Audero atau Tijani Reinders. Perlu dipahami bahwa standar masuk ke timnas Belanda saat ini sangat tinggi dan eksklusif. Nama seperti Tijani Reinders baru dilirik setelah ia berseragam AC Milan, meskipun sebelumnya tampil gemilang di AZ Alkmaar.
Jika Pascal terus bertahan di kasta kedua, peluangnya menembus skuad oranye mungkin akan semakin menipis. Namun untuk saat ini, pintu menuju Indonesia tampaknya belum menjadi prioritas utamanya. Di sisi lain, kasus Jairo Riedewald menghadirkan rasa simpati sendiri. Gelandang bertenaga milik Sheffield United ini sebenarnya telah membuka hati dan menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi. Sayangnya, tembok regulasi FIFA menjadi penghalang yang tak bisa diruntuhkan. Riwayat 3 kali penampilan atau caps Jairo bersama timnas senior Belanda di masa lalu membuatnya tidak memenuhi syarat administrasi perpindahan federasi. Impian untuk melihat Jairo membela merah putih harus terkubur bukan karena ketidakinginan sang pemain, melainkan jejak sejarah karirnya sendiri yang terikat aturan statuta global. Kegagalan merekrut 2 nama di atas tidak lantas membuat John Hartman kehabisan akal. Pelatih ini tampaknya memiliki visi yang jeli untuk memadukan kekuatan yang ada. Analisis mendalam menunjukkan bahwa Hartman kemungkinan besar akan memanggil kembali para pemain yang sempat menjadi anak emas di era Shin Tae-yong, namun terpinggirkan saat era Patrick Kluivert. 5 nama diprediksi akan kembali mendapatkan peran vital dalam skema Hartman. Asnawi Mangkulambang, pemain yang kini berkarir di Port FC Thailand ini diproyeksikan kembali mengisi pos bek kanan. Karakter petarung, kecepatan, dan determinasinya sangat dibutuhkan sebagai pelapis sepadan bagi Kevin Dix atau Sandy Walsh. Hartman membutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni di setiap lini. Pratama Arhan, di sektor kiri, Arhan diprediksi akan kembali menjadi opsi strategis. Kemampuan lemparan ke dalam jarak jauhnya yang seringkali menjadi pemecah kebuntuan atau deadlock dianggap sebagai senjata khusus yang terlalu berharga untuk diabaikan. Ivar Jenner, absennya Tom Hay akibat sanksi akumulasi kartu menjadi momentum bagi Ivar Jenner untuk kembali unjuk gigi. Visi bermainnya yang luas akan dipadukan dengan gelandang bertahan lain seperti Job Pelupessy untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Marcelino Ferdinand, wonderkid yang berumput di AS Trensin ini diharapkan kembali menjadi motor penyerangan. Meskipun sempat dibekap cedera, insting gol dan kelincahannya dalam membongkar pertahanan lawan dari sisi sayap adalah atribut yang sangat disukai Hartman. Rafael Struijk, terakhir penyerang pekerja keras Rafael Struijk diprediksi akan kembali menjadi andalan di lini depan. Meskipun sempat dikritik soal produktivitas gol, Hartman tampaknya menghargai apa yang dulu dilihat Shin Tae-yong. Kemampuan melakukan pressing tinggi, fisik prima, dan etos kerja tanpa kenal lelah yang mampu merusak konsentrasi bek lawan. Segala dinamika ini mulai dari komitmen pelatih baru, pasang surut nasib mantan pelatih, hingga strategi pemanggilan pemain bermuara pada satu tujuan, kejayaan timnas Indonesia. John Hartman telah meletakkan batu pertama dengan membangun kepercayaan dan ikatan emosional. Kini tugas berat menanti untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam permainan di atas lapangan hijau. Apakah racikan strategi John Hartman dengan mengkombinasikan talenta naturalisasi dan pemain lokal terbaik ini akan mampu menjawab ekspektasi tinggi publik? Kita nantikan pembuktian skuad Garuda baru dalam laga-laga krusial di babak kualifikasi Piala Dunia mendatang. Demikian laporan mendalam mengenai perkembangan terbaru Tim Nasional Indonesia. Mari kita terus dukung perjuangan Garuda demi mengharumkan nama bangsa di kancah dunia.